Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Dewayu Yustia, ayo pimpin temannya berdoa. Ya, Ibu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dewayu sudah memimpin doa kita bersama di pagi hari ini. Nah, coba dilihat temannya semua sudah semuanya belum ikut meet ini? Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Sudah. Baik, tadi pagi kan Bu Guru sudah mengirim Google formulir untuk absensi ya. Sudah diisi apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Jadi Bu Guru lihat juga di sini semua siswa kelas 6A sudah ikut meet ya. Jadi Bu Guru sangat mengapresiasi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi meskipun kita belajarnya lewat daring, tidak bisa tatap muka seperti dahulu, kalian tetap semangat. Jadi Bu Guru sangat bangga dan juga mengapresiasi semangat kalian. Dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya anak-anak ya. Ya, Ibu Guru. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Apa sedih? Apa ngantuk? Ada yang ngantuk enggak? Senang. Ngantuk, Bu. Iya, senang ya. Ngantuk ya? Oh ya, baik, bagus ya. Jadi bagi yang mengantuk seperti gambar ini ya, Ibu persilakan dulu ke belakang cuci muka dulu, biar hilang ngantuknya. Bagi yang sedih, jangan sedih-sedih. Kita belajar bersama-sama dengan riang gembira hari ini ya. Anggap seperti pembelajaran di kelas pada umumnya, meskipun kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi sekarang kan masih di era pandemi ya, masih pandemi COVID-19 inilah yang menyebabkan kita belajar dari rumah begitu ya. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, ada yang tahu enggak apa yang harus kita lakukan? Coba raise hand, yang mau menjawab raise hand ya, aktifkan mikrofon setelah itu. Ya, Made, Indra, ayo Indra. Ya, Bu, untuk mau gini mencegahnya kita bisa pakai masker kalau pergi keluar rumah. Cuci tangan setelah datang dari luar atau sebelum makan. Itu aja, Ibu. Iya, bagus Indra. Jadi betul kata Indra ya, harus cuci tangan, pakai masker. Apalagi ada yang tahu enggak? Banyak yang ngerasain. Yuni. Apalagi Yuni, selain cuci tangan sama pakai masker? Yang lagi satu, hindari kerumunan, Bu. Nggak boleh pergi-pergi dulu, disuruh di rumah terus. Betul ya, jadi karena pandemi COVID ini, salah satunya kan kita belajar dari rumah. Jadi harus Bu Guru ingatkan setiap pembelajaran bahwa jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Begitu anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita, terutama di bulan kemerdekaan seperti sekarang, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama ya, bersama-sama dengan semangat begitu. Ya, bagus.
bagus. Jadi sudah Bu Guru lihat semangatnya dalam menyanyikan lagu tadi ya. Jadi sesuai dengan bulan kemerdekaan. Setelah itu tepuk dan salam PPK. Siapa yang mau memimpin ini tepuk PPK dan salam PPK? Yang raise hand, Ketut Suardike, silakan pimpin teman-temannya, ayo. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Ayo kita melakukan tepuk dan salam PPK. Yang pertama kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Salam PPK. Hebat. Nah, jadi anak-anak Bu Guru ini luar biasa dan hebat ya, dari dulu kelas 6A memang hebat ini ya, dipertahankan terus ya. Lanjut, kita literasi. Mari kita adakan literasi untuk meningkatkan kompetensi membaca kita. Ini ada penggalan cerita nih, Bu Guru ambil satu paragraf. Coba kita baca sama-sama, baca dalam hati, Bu Guru beri waktu 3 menit aja, nanti siapa yang bisa mendapatkan atau mengutarakan pesan yang terkandung dalam penggalan cerita ini. Silakan. Udah ya? Siapa yang bisa menyampaikan pesan dari cerita ini? Indra ya? Ayo Indra, silakan. Nah, pesannya gini Bu, yang saya tangkap Ibu Guru, Ya. seperti slogan Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang saya dapatkan. Hebat sekali Indra ya. Jadi semboyannya Indra ini keren ya Indra ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada lagi versi yang lain? Saya Bu. Kori. Oh, Kori dulu. Ayo Kori. Walaupun dengan adanya perbedaan ras, agama, suku maupun golongan, kita tetap harus bersatu. Tidak boleh berselisih dengan adanya perbedaan, Bu Guru. Oh iya, bagus Kori. Kori sudah membaca. Bu Guru rasa cukup 2 ya, itu sudah mencerminkan dan mewakili ya. Jadi, dari penggalan cerita Edi, Sinta, Danu, dan Rin ini, kita dapat memetik bahwa meski kita memiliki banyak perbedaan, kita tetap bersatu. Begitu anak-anak. Sama seperti di kelas kan, tidak semuanya sama, kita semuanya berbeda, tapi kita bersatu di kelas 6A ini ya. Nah, masih ingatkah kalian kapan hari kemerdekaan kita? Tadi udah kita nyanyikan sama-sama ini. Siapa masih ingat? 17 Agustus. 17 Agustus. Betul ya, tadi lirik lagunya juga gitu ya. 17 Agustus 1945. Jadi, udah masang bendera belum di rumahnya? Sudah Bu Guru. Bu, bendera saya besar Bu. Masang bendera itu juga menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita ya. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan? Ada? Berat ya, beratnya gimana Indra? Coba Indra ceritakan. Iya, karena perjuangan para pahlawan itu sampai menumpahkan darahnya, sampai mempertaruhkan nyawanya agar Indonesia dapat merdeka. Kita juga dijajah sama Belanda itu lama sekali. Setengah abad. Iya, betul. Ya, Indra ya.
Jadi Indra kayaknya sudah baca buku ya, Bu harap semuanya anak-anak sudah baca buku sebelum pembelajaran ya. Benar yang dikatakan sama Indra bahwa perjuangan mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah ya, diperjuangkan oleh pahlawan kita, kemudian dengan apa? Dengan persatuan. Jadi meskipun para pahlawan itu berasal dari berbagai daerah, mereka bersatu sehingga terjadilah kemerdekaan yang kita nikmati sampai hari ini. Betul tidak anak-anak? Betul ya? Betul, Bu Guru. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi hal itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan dan pembelajaran 3. Ayo, Bu Guru sudah kirimkan bahan ajarnya kemarin, sudah dibaca belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Sudah bagus bahan ajarnya. Indra kayaknya sudah baca dia, makanya dari tadi keren pendapatnya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, setelah itu sebelum mulai pembelajaran kita lakukan ice breaking ya. Siang-siang begini biar tidak ngantuk gitu. Pernah melakukan ice breaking ini enggak? Pernah, Bu, tapi tangannya kita lakukan 10 kali ya. Bu Guru yang menghitung. Satu tangan membentuk jari fist begini, satu tangan lagi kayak pistol. Bisa kita mulai? Udah semuanya? Bu Guru mulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat ya anak kelas 6A ini. Tahu nggak tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk agar otak kanan dan otak kiri kita itu seimbang. Jadi pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini masuk ke memori jangka panjang kalian, sehingga kalian ingat terus. Begitu harapannya ya. Lanjut sekarang ke inti materi. Coba perhatikan gambar ini, ada 2 gambar. Ya kan? Coba gambar yang ini, gambar apa? Di Gotong sini royong, teri. Oh betul Ari, betul Ari. Gambar gotong royong. Jadi bisa kita lihat ya, amati sama-sama ya. Mulai dari anak-anak, anak remaja, bapak-bapak, kakek-kakek gitu. Mereka bekerja sama. Untuk ngapain ini kira-kira di gambar? Untuk memperbaiki jalan, begitu ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ini? orang membuat penjor, Bu. Iya, kalau kita cermati, ini umat Hindu sedang mempersiapkan hari raya, begitu ya. Tapi lihat ini, dibantu oleh ada bapak-bapak pakai peci. Umat yang beragama Islam. Jadi di sini lihat kerukunan ya, bahwa hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Coba sekarang cermati dan menanya. Mari kita cermati dan menanya keempat gambar ini. Ada gambar A, B, C, dan D. Kalian cermati, kalian buat pertanyaan. Bisa menggunakan formulasi 5W1H yang sudah kita bahas minggu lalu. Masih ingat enggak? Coba siapa bisa? Ya, pintar. Siapa bisa membuatkan pertanyaan dari gambar ini? Angkat tangannya, raise hand. Dia, ya dia pertama dia. Mana dia nih? Oh ya, dia. Yang A, Bu Guru ya. Bebas. Apa peristiwa yang terjadi pada gambar di atas? Betul. Apa peristiwa yang terjadi pada gambar di atas? Lagi, apa lagi? Ada lagi yang bisa? Ari angkat tangan, ayo Ari.
Bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi dari gambar A dan gambar B? Betul. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, baik gambar A dan gambar B. Apalagi? Ayo jadi yuk. Ayo Sugiaryanti. Ya Ibu. Kapan terjadinya? Oh, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Boleh. Ada lagi? Yuni. Ayo Yun. Siapa saja yang ada pada gambar tersebut? Siapa? Betul ya. Jadi dari pertanyaan itu sudah bagus pertanyaan kalian ya. Sudah seperti pembelajaran minggu lalu ya tentang kalimat dan kata tanya. Jadi gambar AC ini adalah gambar kita sebelum merdeka anak-anak. Gambar B dan D ini gambar sekarang. Kalian lihat gambar A jalannya bagaimana, sekarang jalannya bagaimana. Dulu anak-anak nih bawa papan ini tahu enggak untuk apa papannya? Menulis Bu. buku dia Bu. Buku dia, Bu. Iya, betul dia. Ini tuh dia nulisnya pakai papan, belum punya buku seperti sekarang. Kita lihat nih, gambar D seragamnya sudah bagus, pakai buku, ada laptop, ada proyektor. Ini kan berkat kemerdekaan ya. Jadi kata tanya kalimat tanya yang kalian buat tadi sudah benar, tapi untuk lebih menyempurnakan kalimat tanya itu, Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang kata tanya dan kalimat tanya supaya kalimat tanya yang kalian buat itu menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Mari perhatikan. Nah, ini materinya ya. Baik, setelah kita membaca materi ini, kita lanjut ini tentang gagasan utama dan penjelas dalam sebuah teks informasi. Jadi ini penting untuk kita mengetahui apa sih informasi penting yang ada di teks informasi. Baik, setelah membahas ini, kita lanjut ke ayo berlatih. Nah, sebelum nanti kita mengerjakan LKPD ya, untuk memastikan kalian sudah memahami penjelasan Bu Guru tadi, coba dibaca paragraf 1, kemudian buatkan kalimat tanyanya, dan juga cari gagasan pokoknya. Bu Guru kasih waktu 3 menit. Sudah ya, siapa yang bisa? Kalimat tanya dari paragraf 1. Wah, serius sekali nih. Susan ini serius sekali kelihatannya membaca ya. Oh, udah banyak yang angkat tangan. Lagi serius. Ayo, ya, ayo. Silakan, ayo. Apa makna dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Ya ampun, keren sekali pertanyaannya dari Ayu ya. Apa maknanya? Begitu ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Ari, ayo Ari. Bagaimana? Landasan pokoknya boleh, Ri. Landasan pokoknya bagaimana Soekarno bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya, bagus Ari. Itu pertanyaan menggunakan kata bagaimana ya. Kalau sekarang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok tadi kan sudah kita bahas. Biasanya letaknya di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Coba Susan ya. Tadi Susan kelihatannya membaca serius. Ayo San. Ya Bu, makasih. Gagasan pokoknya ada di paragraf pertama. Kalimat pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Wih, bagus Susan ya. Nggak percuma tadi sampai melotot gitu ke layarnya ya. Membaca ya Susan ya. Iya Bu. Ya, Bu Guru rasa sih kalian sudah paham ini ya. Kita lanjut. Nah, ini kemuatan IPA-nya. Jadi, tidak hanya manusia saja anak-anak yang berusaha untuk merdeka dan mensejahterakan hidupnya. Tumbuhan pun juga demikian. Tumbuhan kan salah satu makhluk hidup ya.
tumbuhan pun demikian. Mereka juga berusaha agar dapat hidup di lingkungannya dengan bentuk adaptasi. Pernah dengar nggak kata adaptasi? Siapa? Raise hand. Masih adaptasi Bu. itu. Siapa? Ari, ayo Ri. Penyesuaian diri oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Wih, pintar ya, udah tepat jawaban Ari. Jadi, ini dah jawaban yang paling tepat ya. Kata kuncinya udah disebut sama Ari ya. Pasti Ari udah baca buku ya, Ari ya? Hebat. Jadi, adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada yang tahu kenapa dia melakukan adaptasi? Apa sih tujuannya? Ada yang tahu enggak? Untuk Siapa angkatan ini? Ayo. Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. ayo. Untuk bertahan Ayo. hidup, Bu. Betul ya. Untuk bertahan hidup pada lingkungannya, dia perlu penyesuaian diri dalam bentuk adaptasi. Mari kita simak video berikut ini. Iya, setelah kita menonton dan mencermati videonya bersama, kita lanjut. Nah, pernah kan kalian melihat tanaman ini di lingkungannya, di rumah? Pernah, Bu. Nih, yang paling atas, tanaman apa? Siapa? Bambu, Bu. Di pojok rumah saya ada bambu, Bu. Di rumah saya banyak. Oh iya, yuk. Sebentar dulu, biar tidak rebutan. Dia dari tadi angkat tangan, kasihan tangannya nanti capek. Ayo dia, gambar paling atas nih gambar apa? Pohon bambu, Bu. Betul, yang ini yang nomor di bawahnya ini. Itu bunga. Bunga mawar. Mawar. Bunga mawar, Betul Bu. yuk, bunga mawar. Mawar ini, walaupun Bunga anggrek kecil ya, itu, Bu. gambarnya. Iya, anggrek. Ini Bunga tunjung. Teratai. teratai, tunjung. Iya, teratai. betul. Iya, Ini apa teratai. nih? Lagi satu. Kaktus, Pohon kaktus, Bu. Nah, kalian kan pernah lihat ya, pernah jumpai di lingkungan. Pernah mengamati enggak? Apa cuma lihat aja? Apakah ciri-cirinya sama nih kelima tanaman ini? Berbeda, Bu. Beda, Bu. Beda. Beda ya. Contoh misalnya, kita ambil kaktus dan teratai. Kalau kaktus punya apa dia cirinya? Duri. Lilin, Bu. Betul. Ada durinya, Bu. Bu tunjuk deh, Cahyani. Cahyani, ayo Cahyani. Ada durinya, Guru. Ada durinya. Sebenarnya ya anak-anak ya, durinya itu adalah daunnya. Karena dia hidupnya di tempat yang panas, supaya tidak kehilangan air, daunnya itu bermodifikasi menjadi duri. Begitu anak-anak. Terus dia berfotosintesisnya di mana? Di batangnya. Jadi di batangnya itu untuk menyimpan cadangan air dan juga fotosintesis. Tapi kalau kita lihat ini, di bawahnya ada teratai. Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri teratai? Oh, Ari ya? Ari udah dari tadi deh. Yang lain? Ya, Bu, Sahra. Ayo, Sahra. Bu, teratai hidupnya di air, Bu. Betul, teratai hidupnya di air karena dia hidup di air. Ciri-cirinya dia apa? Ada yang tahu? Batangnya berongga. Kalau kita ambil, iya betul, yuk betul. Jadi batangnya berongga, daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Bisa tidak? Tanaman ini kita tukar. Teratainya kita taruh di tempat hidupnya kaktus. Kaktus kita taruh di tempat hidupnya teratai. Bisa tidak? Enggak, Bu. Bisa mati tumbuhannya, Bu. Bisa mati ya. Tapi untuk menjawab dengan pasti pertanyaan kalian itu, nanti kita lakukan pengamatan ya di rumah ya. Nah, kita ice breaking lagi sekali.
Tadi 10 kali, sekarang 5 kali aja ya. Bu Guru hitung ya. Ayo angkat tangannya, posisinya kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 10 kali ya. Janjinya 5 kali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Biar makin semangat belajarnya ya. Nah, ini nanti satu persalahan udah Bu Guru taruh di LKPD. Siapa mau membacakan? Ayo. Cahyani. Saya Bu, silakan. saya Bu. Ya, Cahyani saya dulu deh. mau baca ya Bu Guru. Ya, silakan. Bentuk adaptasi tumbuhan. Suatu hari Nilo ikut ibunya ke pasar. Mereka berhenti di depan pedagang bunga. Ibu menyuruh Nilo untuk memilih tanaman yang akan ditanam di kebun rumahnya. Dia memilih anggrek, mawar, kaktus kecil, dan sirih. Sampai di rumah, ia langsung menanamnya. Setiap hari Nilo rajin menyiram tanamannya. Namun makin hari dia melihat tidak semua tanamannya hidup dengan baik. Kaktus kecil yang dia tanam mati dan membusuk. Dia sedih dan kebingungan. Bisakah kamu membantu Nilo mencari penyebab dan solusinya? Nah, ada enggak yang bisa mencari dugaan sementaranya? Kenapa sih? Padahal dia udah rajin kan Nilo ini tiap hari menyiram kaktusnya itu. Kok kaktusnya tidak hidup malah dia membusuk? Ada? Siapa bisa menduga nih sebelum kita melakukan pengamatan nanti di LKPD? Ya, coba Ketut Suardike. Karena kelebihan air, Bu. Karena terlalu sering disiram. Kaktus kan hidupnya di tempat yang kering. Wih, hebat ya pendapatnya Suardike ya. Tapi perlu kita buktikan tidak? Perlu ya. Kita nanti lakukan pengamatan. Nah, sebelum itu, mari kita berkolaborasi. Bu Guru sudah membuatkan kelompok WhatsApp ya. Satu kelas ini sudah Bu Guru bagi jadi 5. Ada kelompok 1 dan sampai kelompok 5. Sudah Bu Guru invite kalian ke sana. Udah masuk belum? Sudah Bu Guru. Udah ya? Guru. Udah masuk. Sudah Bu. Tapi Bu, saya mau satu kelompok sama Kori kok pisah Bu. Nggak boleh begitu. Kita kan tadi sudah janji. Kita rukun dalam perbedaan. Jadi sama siapapun nggak masalah kelompoknya. Yuk, nggak boleh begitu ya. Jadi di kelompok itu tadi sudah Bu Guru kirimkan link LKPD-nya. LKPD Bahasa dan IPA. Kalian berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, nanti juga Bu Guru ikut berdiskusi di grup WhatsApp itu ya. Nanti tanyakan di sana, lakukan pengamatan sesuai prosedurnya, 20 menit ya. Jadi 20 menit kita gabung lagi ke Meet, ke link yang sama seperti tadi pagi untuk melakukan presentasi. Nanti pilih satu, dalam kelompok itu pilih satu ketua ya. Ketuanya nanti membagi siapa yang presentasi, siapa yang mencatat dan lain sebagainya. Paham ya? Nanti kalau ada yang nggak mau bekerja gimana Bu? Biasanya Indra ya diam aja Bu, nggak mau dia ikut-ikutan itu dalam kelompok Ibu. Oh Indra, nggak boleh begitu Indra. Nanti tenang ayo, kan ada Bu Guru di grup WhatsApp. Nanti juga Bu Guru ikut membimbing kalian secara individu dan juga kelompok. Ya, kita leave dulu meeting ini, kita lanjut berikutnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, udah kan, sudah selesai kan mengerjakannya? Sudah Ibu. Sudah. Nah, sekarang kita lakukan presentasi. Baik, presentasi dari kelompok 1, dia itu sudah bagus ya tadi ya. Informasinya sudah lengkap, kemudian pembahasannya juga sudah bagus. Kemudian tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain juga sudah baik ya, sudah aktif semua. Bu Guru minta nanti untuk pertemuan selanjutnya itu harus ditingkatkan lagi ya anak-anak ya. Ini laporan tadi.
Ya, laporannya sudah bagus. Ini juga tadi sudah kalian kerjakan di LKPD dengan baik ya. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Coba angkat tangan siapa yang mau menyimpulkan. Ada? Siapa ini? Cahyani pertama. Ayo Cahyani. Tadi kita sudah belajar tentang adaptasi. Contohnya kaktus sama tunjung. Bunga tunjung. Betul. Kemudian ada lagi? Menghargai perbedaan juga, Bu Guru. Betul, menghargai perbedaan ya. Itu kesimpulan yang bagus sekali dari Cahyani. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Buat pertanyaan, Bu. Iya, coba dia. Ayo dia berpendapat. Buat pertanyaan tadi, Bu. Iya, buat pertanyaan untuk mencari informasi penting. Tadi Bu Guru lihat sudah bagus juga pertanyaan yang kalian buat di LKPD ya. Jadi Bu Guru yakin semuanya pasti sudah mengerti pembelajaran hari ini. Nah, walaupun Bu Guru yakin tadi kalian sudah memahami pembelajaran, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran hari ini, silakan kerjakan evaluasi pada Google formulir yang sudah Bu Guru kirim. Udah ketemu belum linknya? Bu Guru kasih waktu 15 menit, itu soal pilihan ganda ya. Silakan. Udah selesai belum? Sudah, Bu Guru. Sudah selesai, Bu. Sudah kirim. Soalnya gampang apa susah? Gampang, Bu Guru. Gampang, Bu. Ada yang susah, ada yang gampang. Iya, katanya ada susah, ada yang gampang. Nah, Ibu nomor 9 itu, Bu, susah dimengerti, Bu. iya, yuk. Jadi makanya untuk pembelajaran selanjutnya, perhatikan dan ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga pada saat evaluasi, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Karena kan semuanya tadi sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Begitu ya anak-anak ya. Bagi yang nilainya di bawah 75, kalian remedi, kerjakan lagi sekali itu nanti ya. Bagi yang sudah di atas 75, itu kalian boleh membaca bahan pengayaan. Nanti Bu Guru kirimkannya. Kemudian sekarang untuk tindak lanjut untuk besok, ini PR ya, kerjakan, ayo dicatat, boleh ditandai LKS-nya. Di LKS ya, penilaian harian 1. Besok kita bahas ini, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pembelajaran besok itu masih sama tema dan subtemanya, tapi ke pembelajaran 4. Ya anak-anak ya, baca buku dulu besok, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi lagu Bali ya, Merah Putih ini ya. Ya, sudah menyanyikan dengan semangat semuanya ya. Kita akhiri dengan penutup, berdoa dulu. Siapa mau memimpin hari ini? Wakil ketua kelas, oh udah, nggak jadi deh wakil ketua kelas. Cahyani, ayo pimpin. Terima kasih Bu Guru. Ayo teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Cahyani sudah memimpin doa. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Kita bertemu lagi besok ya, di jam yang sama ya anak-anak ya. Dadah, selamat beristirahat semua.